Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Malam ini kita bertemu lagi dalam persekutuan doa yang kedua dengan tema doa yang penuh keberserahan. Saat ini saya mengajak jemaat yang terkasih untuk bisa mengikuti dengan hikmat, dengan hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu saya mengajak jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh saya persilahkan. Saat teduh selesai, dan sebelum memulai persekutuan doa, saya persilahkan Bapak Ibu dan Saudara terkasih untuk bisa mempersiapkan Alkitabnya. Barangkali ada di lain tempat, bisa untuk mengambilnya dulu gitu, monggo. Dan mari jemaat, kita mulai persekutuan doa dan kita akan memujikan Ya Allah, kasih-Mu besar. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita bahwa Tuhan Allah memang memiliki kasih yang amat besar, dan kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kita akan memasuki dalam doa. Mari jemaat,
saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa, saat ini kami akan memulai persekutuan doa kami yang kedua dalam masa prapaskah ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan membimbing kami untuk bisa menjadi pendengar yang baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, melakukannya dalam kehidupan kami, membuahkan buah-buah kasih yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu ini dapat Tuhan berikan hikmat supaya dapat bertutur kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk selanjutnya kita mau pujikan Jika Jiwaku Berdoa. Karena malam ini kita mau belajar bagaimana seharusnya kita bersikap dalam berdoa. Dan untuk itu mari kita pujikan Jika Jiwaku Berdoa. Jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 22 ayatnya yang ke-42. Lukas 22 ayat 42b. Saya bantu baca. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Shalom, jemaat yang terkasih. Dalam persekutuan doa malam ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang sakit, sedang berbeban berat,
sedang bergumul. Saat ini apapun masalah, apapun pergumulan panjenengan, Bapak Ibu tidak sendiri. Jemaat yang terkasih tidak pernah sendiri, karena Tuhan Yesus ada di samping jenengan. Dalam persekutuan doa kita kali ini, judulnya adalah doa yang penuh keberserahan. Doa yang penuh keberserahan. Ketika saya membaca perikop ini dari Lukas 22 dengan judul di Taman Getsemani, itu adalah saat-saat ketika Tuhan Yesus belum ditangkap. Jadi Tuhan Yesus bersama murid-muridnya seperti biasa, mereka ke Taman Getsemani dan mereka berdoa di sana. Doa itu sendiri, saya yakin Bapak dan Ibu pasti tahu, doa adalah cara bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa matur apa saja kepada Tuhan, apa saja. Di dalam Filipi 4 ayat 6b, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi di dalam Filipi 4 ayat 6 yang bagian yang B, Tuhan sendiri berkenan supaya bicara saja, doakan apapun, segala hal keinginanmu. Kamu mau minta apa, matur dengan ucapan syukur. Tapi apakah semuanya itu berkenan bagi Tuhan? Apakah semuanya itu benar gitu? Apa yang kita minta itu benar? Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Jadi ketika ada damai sejahtera Allah, ketika ada Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, maka apapun yang kita minta itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita dapat menyatakan ucapan syukur bagi Allah, ucapan terima kasih, melakukan permohonan, berkeluh kesah, menyatakan kekhawatiran, ketakutan, dan dengan adanya Roh Allah yang melampaui segala akal, itu akan menuntun kita supaya kita meminta dengan bijaksana, supaya kita meminta dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hati dan pikiran kita sudah benar, sudah berkenan di hadapan Tuhan, maka ada satu hal lagi yang perlu kita atur, yaitu tubuh jasmani kita. Ketika kita berdoa, kita harusnya bagaimana? Dari Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai 41, saya bantu bacakan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Saat ini kita dari firman Tuhan yang barusan kita baca, barusan kita dengarkan, kita diingatkan bagaimana harusnya sikap kita ketika kita berdoa. Kita belajar dari Tuhan bahwa berdoa itu harus rutin. Dari ayat 39 dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, dan di sana Tuhan Yesus berdoa. Jadi berdoa itu harus rutin. Jangan bolos-bolos berdoa. Kemudian yang berikutnya, dari firman Tuhan yang barusan kita baca, kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus sendiri berpesan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ketika kita ada masalah apapun, berdoa. Tuhan bantu jenengan. Dan kemudian ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu. Saya masih belum tahu pasti sepelempar batu itu jauhnya seberapa gitu. Tapi saya membayangkan kalau sepelempar batu itu berarti kalau saya murid-murid Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mungkin ada di sekitar 5 meter, 6 meter gitu mungkin jauhnya. Karena sepelempar batu orang kan relatif nggih. Ada yang dekat, ada yang jauh banget, tinggal kekuatan lempar lengan tersebut gitu. Tapi itu terlihat bahwa Tuhan Yesus menjaga jarak. Tuhan Yesus mau menyendiri dulu karena dia butuh space, butuh ruang supaya ketika dia berdoa, Tuhan Yesus bisa tenang, bisa fokus, kusuk gitu, berkomunikasi dengan Bapa. Nah, hal ini juga perlu kita pelajari. Ketika kita berdoa, kita harusnya juga menjaga jarak gitu. Maksudnya ada tertulis tuh, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, barulah kamu berdoa, biar orang lain nggak perlu tahu gitu. Jadi memang karena berdoa itu kan hubungannya itu pribadi kita dengan pribadinya Tuhan, nggak ada hubungannya dengan orang lain begitu. Ketika kita berdoa ya. Nah, dari ayat tersebut kita belajar bahwa ketika kita berdoa, ayo hubungan kita dengan Tuhan dikhususkan dulu gitu. Dari Matius 6 ayatnya yang ke-6. Hal berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari sini kita juga belajar bahwa berdoa itu kan privacy ya. Masuklah ke kamar, tutuplah pintu. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus, kita bisa kusuk, berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam perikop Lukas 22 itu
di Taman Getsemani itu kan adalah momen-momen sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian akan diadili, disesah dan disalibkan. Di perikop tersebut Tuhan Yesus ketika berdoa, Tuhan Yesus juga meluapkan segala rasa takutnya, kekhawatirannya. Jadi ada sisi kemanusiaan dari Tuhan Yesus, yaitu merasakan rasa takut, rasa khawatirnya gitu. Yang saya yakin Tuhan Yesus tuh sudah tahu gitu, dia akan diperlakukan seperti apa sehingga dia merasa setakut itu. Bahkan ketika di dalam ayat yang ke-42 ditulis, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Bukanlah, mohon maaf, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Cawan di sini menggambarkan tentang penderitaan yang harus dia terima. Cawan dia terima, penderitaan dia terima. Harus, gak ada jalan lain. Dan ketika Tuhan Yesus merasakan kekhawatiran, ketakutan, dia berdoa. Tuhan Yesus ngendika seperti itu, "Ambillah cawan ini daripadaku." Namun berikutnya Tuhan Yesus juga melanjutkan, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Jadi walaupun Tuhan Yesus merasa sangat takut luar biasa, tapi Tuhan Yesus mau taruh itu semua pada kehendak Tuhan, pada kehendak Bapaknya. Karena Tuhan Yesus tahu Bapa punya rencana yang agung, punya rencana yang besar. Dan Tuhan Yesus memilih untuk taat. Tuhan Yesus memilih untuk mengikuti jalan yang ada. Dan Tuhan Yesus tidak memilih untuk melarikan diri dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan. Tuhan Yesus tetap berjalan, maju, hadapi penderitaan dengan dukungan Bapaknya. Saya jadi teringat sebuah pujian yang menyanyikan Nikita. Jadi ketika seseorang bergumul dan jawaban Tuhan kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jangan takut. Karena pasti ada pelangi sehabis hujan. Amin, saudara. Saya ingin pujikan ini sedikit, gak usah banyak-banyak, nanti tidak kelamaan ya. Seperti pelangi sehabis hujan, demikian kasih setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
Tapi bagi jemaat-jemaat yang sedang bergumul sesuatu, yang sedang memohonkan sesuatu, pasti ada jawaban dari Tuhan. Pasti ada sesuatu dari Tuhan yang Tuhan janjikan di sana, dan itu pasti baik buat kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku bukan rancanganmu. Jadi walaupun kadang jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakinlah bahwa itu yang terbaik dari Tuhan. Malam ini kita belajar dari keberserahan Tuhan Yesus, teladan keberserahan Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa, sebaiknya kita menyerahkan doa-doa permohonan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Penuh, sungguh-sungguh. Hasilnya seperti apa, jawaban Tuhan seperti apa, ya monggo kersane Gusti gitu. Nah, dengan memiliki pemahaman seperti ini, saya yakin kita akan dengan legowo, dengan berlapang dada menerima apapun keputusan Tuhan yang diberikan pada kita dalam hidup ini. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, malam ini kita telah diingatkan untuk terus senantiasa berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus, percaya penuh atas setiap tuntunan Tuhan. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita berserah kepada Yesus. Tubuh, roh, dan jiwaku
Jemaat, saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari jemaat, saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Bapa, saat ini kami mengucap syukur kami boleh Tuhan pimpin untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar bagaimana kami harus menjaga sikap hati kami seperti Tuhan Yesus yang ketika berdoa di Taman Getsemani dia sungguh-sungguh berdoa dengan keberserahan yang penuh. Bapa, kiranya Engkau berkenan memampukan kami untuk berserah dalam segala hal. Karena kehendak-Mu lah Bapa yang terjadi dan bukan kehendak kami. Saat ini Bapa, kami juga rindu berdoa bagi jemaat yang sedang menggumulkan sesuatu, yang berbeban hatinya, yang mengharapkan sesuatu. Bapa, kiranya Engkau berkenan hadir di setiap kami. Kiranya Engkau berkenan memberikan jawaban. Dan kiranya Tuhan juga membimbing hati kami, hidup kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas jawaban-jawaban Tuhan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami juga rindu berdoa bagi Bapak Pendeta Nathanael dan Bapak Pendeta Samuel Prasetyo beserta keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati kehidupannya sehari-hari supaya tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa bagi jemaat yang sedang sakit. Apapun sakit penyakitnya, kiranya Tuhan hadir, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan memberi kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, persekutuan doa kita saat ini akan kita akhiri dengan memujikan Bila Ku Berdoa. Bila ku berdoa, Dia dan ku bertemu. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa, Yesus tahu dan mengerti. Bila ku berdoa, pengampunan diberi. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa, Jemaat, saya ingin menyampaikan pesan, saya ingin mengingatkan bahwa
bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan saja yang terjadi. Maka berserahlah dengan penuh dalam doa panjenengan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.